Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Dwi Kurnia Sastra, kelas 10 AKKL 2, nomor absen 2, SMK Negeri 1 Jakarta. Saya akan menyampaikan materi mengenai penyimpanan arsip sistem wilayah. Pengertian arsip. Secara etimologi atau ilmu asal-usul kata, arsip berasal dari bahasa Yunani, yaitu archeia, kemudian berubah menjadi archeon, yang berarti catatan atau dokumen mengenai masalah pemerintah. Dan velum dalam bahasa Latin berarti bendel atau kumpulan dari warkat atau dokumen. Bukti-bukti kegiatan kantor di dalam ilmu kearsipan disebut arsip. Proses pekerjaan yang berhubungan dengan pengelolaan arsip disebut dengan kearsipan atau filing. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 mengenai ketatausahaan pokok kearsipan yang dimaksud dengan arsip. A. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintah dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan pemerintah. B. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan swasta dan atau perorangan dalam bentuk corak apapun, baik keadaan tunggal maupun kelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan. Penyimpanan sistem wilayah banyak digunakan oleh perusahaan yang mempunyai cabang di beberapa tempat sehingga mengelompokkan surat dapat berdasarkan nama wilayah dari kantor-kantor cabang yang ada. Perusahaan ekspor dan impor juga menggunakan sistem ini karena hubungan kerja meliputi beberapa negara. Arsip yang ada di kelurahan bisa dibuat berdasarkan pengelompokan nama RW yang ada di daerah tersebut. Pembagian wilayah merupakan dasar penetapan kode yang akan menjadi dasar penyimpanan arsip. Untuk surat-surat masuk, maka nama wilayah dasar surat tersebut menjadi dasar pengelompokan surat. Sedangkan untuk surat keluar, maka nama wilayah tujuan surat tersebut yang digunakan. Daftar klasifikasi wilayah. Sistem wilayah juga menggunakan daftar klasifikasi, yaitu daftar klasifikasi wilayah. Untuk membuat daftar klasifikasi wilayah, pengetahuan tentang nama wilayah di suatu kota, provinsi, kabupaten, bahkan negara sangat diperlukan. Ilustrasi A. Menurut nama negara, yaitu daftar klasifikasi wilayah yang dibuat berdasarkan pengelompokan wilayah berdasarkan nama negara. Berikut contohnya. Asia, wilayah utama. Asia Tenggara, subwilayah. Brunei, sub-subwilayah. Indonesia, sub-subwilayah. Dan Malaysia, sub-subwilayah. Ilustrasi B. Menurut pembagian wilayah administrasi negara, yakni daftar klasifikasi berdasarkan pengelompokan nama wilayah administrasi suatu negara. Berikut contoh daftar klasifikasi menurut pembagian wilayah administrasi negara. Jawa Barat, Provinsi. Bandung, Kota atau Kabupaten. Depok Jaya, Kecamatan. Pancoran Mas, Kecamatan. Sukma Jaya, Kecamatan. Ilustrasi C. Menurut wilayah administrasi khusus, yaitu daftar klasifikasi yang dibuat berdasarkan pengelompokan wilayah administrasi yang khusus untuk kepentingan suatu badan atau instansi tertentu. Berikut daftar klasifikasi menurut pembagian wilayah administrasi khusus untuk kepentingan badan atau instansi tertentu. Wilayah 1. Sumatera, Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang. Jawa Bali, Bandung, Denpasar, Semarang, Surabaya. Wilayah 2. Jabodetabek, Bekasi, Bogor, Depok, Jakarta, Tangerang. Jenis peralatan dan perlengkapan dalam sistem tanggal. 1. Filing kabinet. Jumlah filing kabinet yang digunakan untuk penyimpanan sistem wilayah dapat disesuaikan dengan daftar klasifikasi wilayah. 2. Gate. Jumlah gate yang dibutuhkan sebanyak jumlah sub-wilayah yang ada di wilayah klasifikasi wilayah. Jika ada 50 sub-wilayah, berarti dibutuhkan 50 gate. 3. Hanging folder.
Jumlah hanging folder yang dibutuhkan juga disesuaikan dengan jumlah sub-sub wilayah yang ada pada daftar klasifikasi wilayah. Jika ada 250 sub-sub wilayah, berarti dibutuhkan sebanyak 250 hanging folder. 4. Kardex. Satu laci kardex biasanya untuk menyimpan kartu indeks yang berkode sama sesuai dengan jumlah huruf Latin, yaitu A sampai Z. Berarti diperlukan 26 laci. Jika kardex terdiri dari 8 laci, maka dibutuhkan 4 kardex. 5. Kartu kardex. Setiap arsip atau surat yang disimpan dibuatkan kartu indeksnya. Jadi jumlah kartu indeks sebanyak jumlah arsip yang disimpan. 6. Rak sortir. Disesuaikan dengan jumlah kebutuhan. Prosedur penyimpanan sistem wilayah. A. Memeriksa berkas atau surat. B. Mengindeks. C. Mengkode. D. Menyortir. E. Menempatkan. Langkah penemuan kembali surat sistem wilayah. Tentukan judul surat yang ingin dicari. Cocokkan dengan daftar klasifikasi masalah. Cari arsip pada laci yang berkode wilayah dan cocokkan dengan daftar klasifikasinya. Ambil arsip dan tukar dengan lembar pinjam arsip. Lembar 1. Berikan pada peminjam arsip. Lembar 2. Simpan lembar pinjam arsip lembar 3 pada checklist file. Tujuan kearsipan: menjaga keselamatan bahan dokumen atau workat pertanggungjawaban, menyimpan workat secara sistematis, mempermudah menemukan workat pada saat diperlukan, menjaga atau memelihara kelestarian dan kerahasiaan arsip, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Demikian presentasi dari saya. Bila ada yang berkenan di hati pemirsa, silahkan like dan subscribe video ini. Dan sekiranya ada yang ingin disampaikan, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.